Putra dari Umi Pipik dan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari, masih menjadi buah bibir lantaran belakangan ini tengah dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan mantan istri aktor Amar Zoni, yakni Irish Bella. Seperti diketahui, Abizar Al-Ghifari memang sudah sering dijodoh-jodohkan dengan beberapa wanita. Namun yang menarik, dalam perjodohan dengan Irish Bella kali ini, Umi Pipik seolah tampak melempar kode bahwa dirinya merestui jika putranya dijodoh-jodohkan dengan Irish Bella. Beberapa tanda pun tampak diperlihatkan oleh Umi Pipik, mulai dari meminta Abizar Al-Ghifari untuk segera menikah hingga mengungkapkan kriteria menantu idamannya. Untuk mengetahui tanda lainnya, maka inilah 5 tanda perjodohan Abizar Al-Ghifari dan Irish Bella direstui Umi Pipik, versi Cumi Top 5. Menurut Umi Pipik, dirinya merestui dengan siapa saja Abizar akan bersanding, asalkan Abizar bahagia. Selain itu, Umi Pipik menilai bahwa jodoh sudah berada di tangan Tuhan. Namun jika melihat gerak-gerik yang ditampilkan Umi Pipik, ia seolah memberikan restu terkait perjodohan Abizar dan Irish Bella. Lantas, benarkah Umi Pipik merestui perjodohan Abizar dan Irish Bella? Dan seperti apa pihak mantan suami Irish Bella melihat perjodohan tersebut? Iya, aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, Bel, banyak yang jodohin, hahaha gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Ya pada ketawa aja, ya nggak tahu deh ya, gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu, yang terbaik aja buat anak saya. Yang terbaik juga buat Ibel. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng, ya udah monggo siapapun jodohnya. Ya siapapun lah. Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini. Ya namanya juga netizen ya, maksudnya mereka selalu punya pandangan tersendiri dan imajinasi sendiri. Kalau perjodohan ya udah, ya iyain aja, maksudnya biar happy. Ya saya sebagai publik sama seperti publik ya, saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apabila mereka cocok ya berarti alhamdulillah. Karena memang Ibel sudah dewasa, Ibel juga teman saya, sehingga saya mensupport apapun keputusan Ibel gitu. Untuk Amar, ya mudah-mudahan lu kuat. Gue tahu yang ini pasti lebih berat. Umi Pipik tampaknya menyerahkan keputusan terkait perjodohan dengan Irish Bella kepada Abizar. Ya, selain lantaran Abizar yang akan menjalani hubungan tersebut, Umi Pipik juga tampak tak ingin memaksakan kehendaknya. Namun, hal tersebut nyatanya seolah menjadi tanda bahwa Umi Pipik tidak keberatan jika Abizar bersanding dengan Irish Bella, meskipun Irish Bella menyandang status janda. Saya sih ya kalau Abi mau ini ya ayo aja gitu. Sikat, saya tuh ada satu video yang lucu banget sebenarnya videonya nih. Cuma nggak boleh, nggak boleh. Terus saya dijitak sama Abizar. Jadi pas dia terima kadonya Ibel, ada undangannya kata ucapan ya. Ada ucapannya dibuka, dia baca sendiri. Calon suamiku selamat ulang tahun. Beneran ada gitunya, aku bilang gitu. Ternyata dia sendiri yang ngomong. Ini tuh dari kode. Akhirnya saya videoin, viral ini, jangan, hapus kayak gitu. Itu sih, tapi ya gimana lah, pokoknya ke depannya nggak tahu. Ya never say never ya, tapi ya nggak ada yang tahu lah untuk saat ini. Aku masih punya toddler, aku masih punya baby. Beberapa waktu lalu, Abizar sempat mengungkapkan keinginannya untuk menikah muda.
Bahkan, Abizar mengaku tengah menyiapkan hatinya untuk melangkah ke jenjang pernikahan menyusul kakaknya Adi Bakanza. Dan tampaknya saat ini Umi Pipik gencar mendukung Abizar untuk melangsungkan keinginannya tersebut, yakni segera menikah. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa Umi Pipik menerima Irish Bella untuk menjadi pasangan Abizar? Enggak lah, Abi biarin aja dulu. Kalau anaknya kalau saya tanya, ntar Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Saya bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu candainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya kalau kalau udah siap. Nah itu dia tuh kan menikah itu tanggung jawabnya besar ya, apalagi seorang laki-laki itu dia bukan cuma tanggung jawab cari duit aja, bisa mungkin urusan ngasih nafkah dunianya, ngasih nafkah akhiratnya dia bisa nggak gitu, mampu nggak dia ngebimbing istrinya nanti gitu, misalkan dapat calon istrinya ini public figure, bisa nggak dia nanti mengendalikan istrinya, maksudnya membimbing gitu, namanya sama-sama di public figure kan pasti ada cemburunya luar biasa satu sama lain. Nah ini jadi ya benar-benar harus siap mental menjadi seorang suami. Nargetin sih enggak ya, nargetin enggak, karena gua rasa pun jodoh kita nggak pernah tahu siapa. Even kita sampai meninggal pun kita belum tahu jodoh siapa sampai nanti di akhirat. Jadi ya siapa yang dikasih sama Tuhan, ya gitu. Ya Ibel masih muda, Ibel masih cantik dan Ibel berhak atas hidupnya. Pastinya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel, apapun keputusan Ibel saya pasti ikut bahagia. Karena selain cantik juga Ibel juga single fighter ya, saleh gitu. Jadi pastinya diincar oleh banyak pria, kira-kira seperti itu, menjadi idaman banyak pria. Di tengah kabar perjodohan Abizar dan Irish Bella, Umi Pipik juga turut mengungkapkan kriteria menantu idamannya. Menariknya, setelah Umi Pipik membeberkan kriteria menantu idamannya, banyak netizen yang berspekulasi jika kriteria tersebut tersudut pada Irish Bella. Lantas, seperti apa kriteria menantu idaman Umi Pipik? Dan seperti apa pula Abizar menanggapi hal itu? Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya, nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat ya, dan ya berhijab gitu. Ya kalaupun belum berhijab ya nanti biar suaminya ngehijabin. Sebenarnya gini, masalah religius apa enggak, gue nggak pernah bisa ngejudge orang. Apakah dia berhijab bisa dibilang religius? Belum tentu. Apakah dia nggak berhijab dibilang nggak religius juga belum tentu. Maksudnya dalam hal itu pun gue nggak pengen ngejudge dan akhirnya bikin statement kalau religius adalah memojokkan dalam suatu stigma tertentu. Menurut gue nggak pengen ngejudge sampai sana. Jadi religius apa enggak, ya kita lihat aja. Alih-alih terganggu dengan kabar perjodohan Abizar dan Irish Bella yang berseliweran di dunia maya, Umi Pipik dan Abizar justru secara terang-terangan mengaku bahwa mereka tidak merasa terganggu sama sekali dengan hal tersebut. Lantas, jika Umi Pipik dan Abizar merasa nyaman dengan pemberitaan yang ada, apakah hal tersebut menjadi tanda bahwa mereka menerima Irish Bella? Ya enggak sih, ya itu haknya orang ngejodohin, cuma kan kembali ke anaknya, ya kan gitu. Kan sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi dijodoh-jodohin, apalagi anak sekarang gitu. Biarin aja. Reaksi Abinya ya dia pernah bilang janganlah gitu, mantan-mantannya Ibel teman deket aku semua. Cuma itu aja jawabannya gitu. Ya nggak tahu ya perasaan orang, kita nggak tahu, perasaan anak saya nggak tahu. Biarin mereka yang menjalani, siapapun jodohnya yang terbaik aja buat anak saya. Sebenarnya enggak ya, karena dari gue pribadi pun gue paham kalau itu bukan hal yang benar-benar mengganggu gue, bukan hal yang mempengaruhi gue.
2, 3, 4, 5.